Ya, kita sekarang belajar tentang cuaca. Tentang cuaca. Jadi ada cuaca, ada juga yang namanya iklim. Bedanya di mana? Kalau cuaca itu tempat terjadinya itu atau daerahnya atau bisa luas. Cakupan daerahnya, cakupannya itu lebih kecil. Sementara iklim itu tempat atau cakupannya itu lebih besar. Nah, misalnya ya, Kak Valdo kasih contoh, misalnya Excel itu naik angkot, naik motor kan, Excel naik motor ini dari rumahnya Excel itu di Winangun. Nah, di Winangun itu nih misalnya Excel ya kan, inilah Excel di Winangun itu ternyata panas, tuh ini matahari panas. Terus Excel naik motor, ini Excel naik motor menuju ke sekolah, misalnya menuju sekolah, ini perjalanannya menuju sekolah. Nah, terus setibanya Excel itu, loh kok tiba-tiba Excel di daerah kawasan di Boulevard itu tiba-tiba kok mendung toh, ini awan, pokoknya ini awan ya. Terus kok turun-turun hujan, rintik-rintik gitu, turun-turun ya, Excelnya kebasahan. Padahal kan di Winangun itu mataharinya bersinar, tapi kalau di sini kok mendung. Nah, itu namanya cuaca, yang artinya sekitar Winangun itu panas, tapi kalau misalnya Excel ke sekitaran kawasan itu dekat sekolahnya Excel tuh hujan. Itu cuaca karena tempat atau luas atau juga cakupan daerahnya itu lebih kecil gitu. Sementara kalau iklim itu lebih besar, misalnya Manado itu diperkirakan hujan deras dari pagi sampai sore. Nah, berarti dari pagi sampai sore memang benar-benar hujan di semuanya, dari Winangun sampai ke kawasan di daerah kampus, Malalayang, di Tuminting lah, di 45 lah, semua tuh bakalan hujan deras. Nah, itu namanya iklim karena daerah dan luasan itu lebih besar. Kalau cuaca itu relatif cepat maksudnya waktunya itu relatif cepat. Misalnya cuman sebentar nih panas di sini, habis itu udah selesai hujan lagi gitu. Kalau misalnya iklim tuh agak awet lah, lebih lama gitu, mencakup daerah yang besar, terus dia juga agak lama. Nah, itu perbedaan antara iklim dan cuaca. Selanjutnya yang Kak Valdo mau kasih ajar ke Excel itu tentang proses terbentuknya hujan. Kita pakai pulpen aja ya, terus di sini. Oh, pakai yang warna wis. Kan berantakan, warna coklat aja, jangan coklat, pakai ini aja deh. Ini bintang di sini. Proses terbentuknya hujan. Nah, proses terbentuknya hujan nih. Ini Kak Valdo ibaratkan air di laut ya. Ini di laut nih, lautnya itu besar sekali ya. Ini kan di laut ya kan. Ini laut. Pokoknya sepanjang ini laut lah. Ini kan air kan. Air. Nah, air ini misalnya ya, maaf jelek gambarnya. Ini air. Ini namanya air di laut itu air asin.
Misalnya ya kan, ini air di laut lah. Nah, kemudian karena air itu dia wujudnya cair, dia itu kan cair. Nah, terus ini kan ada matahari, matahari kan panas tuh sinarnya, itu kan pokoknya ini matahari. Ini matahari ya. Mataharinya itu panas. Nah, matahari yang panas ini, terus cahayanya matahari itu dia saking panasnya itu dia kan gini. Dia ke laut lah misalnya. Nah, waktu dia tiba di laut itu, karena airnya itu dia kena panasnya cahaya matahari, airnya kemudian menguap. Dia menguap. Nah, dia menguap naik ke atas, menguap. Dia air yang ini menguap. Dia menguap karena dia menguap jadi gas dia. Nah, kemudian semakin tinggi airnya itu dia naik ke atas menguap, dia bakalan membentuk jadi awan. Misalnya jadilah awan ya kan, awannya kayak gini. Nah, awan satu kan, ini awan satu. Terus ada lagi jadi awan nih. Terus lagi jadi awan. Nah, kemudian awan ini dia bergerak kan. Nah, proses ketika di ini matahari ini dia membuat airnya jadi menguap itu namanya proses kondensasi. Jadi udah kan ada satu kan kondensasi. Ya, istilah pertama itu kan kondensasi. Kondensasi. Nah, karena dia ini udah membentuk awan ini, terus dia kan menampung air, jadi airnya tambah banyak, buset, pokoknya airnya itu bakalan banyak sekali sampai kapasitas maksimum. Nah, kemudian awan ini karena udah tampungannya airnya itu udah banyak ya kan, dia kan sambil bergerak ya kan, dia bergerak ke sana. Terus nih angin, ceritanya lah ini angin bertiup kan, tiup awan, jadi awannya bergerak terus sampai misalnya dia ke darat lah, ini kan daratan. Ini kan darat. Nah, ini tanah. Nah, terus ini pohon lah, ada pohon juga kan. Ini Excel nanam pohon lah, misalnya Excel nanam pohon di sini. Ini pohonnya Excel ya. Terus pohonnya Excel itu pohonnya besar lah, banyak, rimbun kan pohonnya gitu. Ini pohonnya Excel. Ini daun-daun mudanya kan di atas.
Nah, terus ini awannya kan udah sinar mataharinya itu dia bukan cuma sampai di laut aja, tapi dia juga bakalan merembes sampai di permukaan daun. Jadi mataharinya nih, cong. Nah, di daun. Kak Valdo jelaskan dulu. Oke. Di daun kan, jadi di daun. Kak Valdo gambar daunnya dulu. Daunnya kan warna hijau. Ini daun misalnya ya. Kan? Ini daun, terus ada namanya itu tulang daun. Tulang daun tuh warnanya agak segar gitu. Soalnya gitu ya. Nah, terus cahaya mataharinya itu juga bakalan sampai di sini. Cahaya mataharinya di depan ini. Kan cahaya. Nah, kemudian air yang ada di dalam daun itu bakalan menguap. Air yang ada di dalam daun pun menguap. Maka menguaplah air yang ada di dalam daun. Jadi dia menguap kan. Air menguap dari daun. Nah, proses ini dinamakan adalah proses transpirasi. Nah, transpirasi itu berarti proses penguapan air oleh tadi ini. Penguapan air oleh daun. Kan tadi udah dua kan. Yang pertama kondensasi. Terus juga ada yang namanya transpirasi. Nah, kemudian ketika di airnya itu udah sampai di darat, ini kan awan yang membawa air. Oh, awannya gini. Nah, ini biasa kalau awannya udah bawa air itu udah pada mendung kan. Warnanya itu udah abu-abu hitam gitu. Udah penuh. Nah, biasa kayak gini awannya. Misalnya ya. Ini lagi kan ada lagi temannya yang kecil-kecil lagi kan. Bawa hujan. Nah, kemudian turunlah hujan dari awan ini. Nah, ketika hujannya turun, hujannya ini turun dari awan, cuk turun kan, tuk. Ini kan tanah, di bawahnya ini kan tanah, ya kan, ini kan pohon, terus di sini lagi tanah. Tanah lah berlapis-lapis.
Nah, kemudian air ini bakalan jatuh. Kan hujan deras, ini masuk ke dalam tanah. Airnya ini bakalan terserap ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah ini ada juga namanya air tanah yang nanti disimpan. Nah, hujan-hujan kayak gini disimpan. Biasanya yang simpan ini pohon. Akar dari pohonnya ini, biasanya akar pohon itu bakalan nahan air. Dia bakalan simpan airnya itu. Ini airnya bakalan masuk ke dalam tanah ini. Nah, jadi udah banyak kan. Nah, mulai dari proses penguapan air menjadi, kemudian penguapan air ini dikarenakan sinar matahari mantul kan di badan air di laut misalnya. Nah, terus airnya itu bakalan menguap kemudian memadat. Karena dia menguap dan memadat, dia akan membentuk awan. Itu namanya peristiwa, namanya kondensasi. Itu peristiwa kedua, memuat dan menjadi awan. Selanjutnya, awan ini juga selain dari awan ada juga yang dari daun, permukaan daun. Penguapan dari permukaan daun ini disebut prosesnya namanya transpirasi. Dia juga akan menguap, melepaskan air. Air itu bakal membentuk juga awan. Nah, kalau awan itu lama-lama dia penuh, dia bakalan hujan kayak gini, bakal menampung, maka hujannya bakalan turun. Nah, dia itu bakalan bergerak. Air awan ini dia itu bergerak kan, ditiup oleh angin. Dia itu bergerak dari temperatur yang rendah menuju temperatur tinggi. Atau istilahnya dia bilang bergerak dari suhu rendah. Kalau bisa rendah itu kan ibaratnya dingin ya. Dia akan bergerak ke suhu tinggi. Suhu tinggi biasa kan panas. Nah, ini awan ini akan bergerak dari temperatur yang rendah ke temperatur yang tinggi. Berarti kan kalau siang-siang ini biasanya kan daratan lebih panas. Jadi dia bakalan bergerak dari laut ini, awan ini bakal bergerak ke darat. Kemudian turunlah hujan. Nah, kemudian setelah awan itu bakalan warnanya kayak gini lah, kelabu, abu-abu gitulah. Titik-titik air kemudian turun. Nah, akibat titik ini bakal air tidak terkandung lagi di dalam butiran-butiran air yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, di sana proses terjadinya hujan berlangsung. Berarti hujannya berlangsung turun, kemudian air hujannya itu masuk ke dalam tanah. Gitu. Nanti Kak Valdo kirim video singkatnya ke Excel, nanti Kak Valdo kasih tugas juga ya. Oke.